Apa ini sebabnya? Maka kita lihat. Pertama, ya, yang membuat seseorang itu menjadi terhalang daripada warisan, itu pertama adalah perbudakan. Jadi hamba sahaya itu nggak berhak menjadi waris. Kenapa? Karena dia milik orang lain. Nikah bisa menjadi sebab waris kalau nikahnya sah dan bukan dari pernikahan yang nggak sah. Begitu juga nih keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Kalau perkawinan yang nggak sah, misalnya nauzubillah hamil di luar nikah, maka si anak tersebut nggak bisa mewarisi dari ayahnya, dia mewarisi dari ibunya. Karena nasab anak yang di luar nikah itu binnya bukan bin ayahnya, tapi bin ibunya. Maka dia kalau ayahnya meninggal tidak mewarisi, tapi mewarisi dari ibunya. Walaupun nanti ada pendapat lain mengatakan kalau misalnya selama 4 bulan, ya baru 4 bulan, sebelum 4 bulan langsung dinikahi, maka anak itu masih menjadi anak yang sah. Kenapa? Karena 4 bulan itu belum jadi orang, belum ada nyawa. Maka pas dinikahi, ketika udah nikah, udah jadi nyawa, itu jadi anaknya sah. Ada sebagian pendapat gitu, tapi ada pendapat yang mutlak. Pokoknya hamil di luar nikah, anaknya itu tidak bisa mewarisi dari ayahnya. Makanya, nauzubillah min zalik, kalau ada kejadian seperti itu, maka nanti anaknya kalau meninggal binnya misalnya si Zaid bin misalnya Amr, bukan, tapi Zaid bin ibunya siapa nih? Ibunya Zaid bin Fatimah. Karena itu bukan nasab ayahnya. Makanya kasihan yang hamil di luar nikah ini. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi saya tegaskan, jadi hubungan keturunan, hubungan pasangan, ya, hubungan orang tua dan hubungan saudara. Ya, sekarang kita detailkan. Pertama ya, ke bawah dulu kita. Konsepnya ke bawah dulu nih. Metodenya. Putra kandung, bukan putra angkat, makanya saya tulis KD. Karena kalau putra doang ntar disangka putra angkat boleh lagi, nggak boleh. Harus kandung. Yang kedua adalah putri kandung, ya. Yang ketiga, nah cucu tapi dari putra, bukan cucu dari putri. Cucu dari putri nggak berhak. Ya, kayak misal tuh anak saya yang laki-laki. Dari mertua saya itu anak saya yang laki-laki nggak berhak. Karena dia anak dari perempuan. Anak dari perempuan nggak dapat bagian. Tapi anak dari laki-laki itu dapat bagian. Ya, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Kemudian cicit juga dari cucu, bukan cicit dari cucu perempuan. Nah, jadi ini harus kita nih. Jadi nasab perempuan itu keputus. Ya, bapak-bapak sekali lagi nasab perempuan itu keputus. Ya, makanya di sini kalau yang dia misalnya anak laki-laki dari perempuan, berarti dari kakeknya dia dari jalur ibu dia nggak dapat. Ya, jadi bapak-bapak, ini jalur namanya jalur anak. Nah, jalur anak begini siklusnya. Saya rasa mudah nih ya untuk ditangkap siklus ini. Nggak apa-apa, ganda semua. Ya, nggak apa-apa. Oke. Saya juga kalau nggak senderan suka encok saya. Oke, kita pelan-pelan ya bapak-bapak. Ini siklus anak udah dipahamin kan ya bapak? Sistematikanya ya. Jadi kalau udah ke putri kandung, dah putus. Dia doang. Ke bawahnya enggak. Nah sekarang kalau misalnya si pewaris mau mewariskan ke cucu daripada anak putri, itu bukan dengan jalan waris, tapi dengan jalan wasiat. Wasiat itu harus dilaksanakan sebelum wafat. Wasiat itu nggak bisa, nih saya kasih wasiat deh buat
cucu dari anak perempuan saya nih, saya kasih wasiat. Tuh sawah tuh ambil tuh. Tapi ntar kalau udah meninggal nggak boleh. Wasiat itu harus sekarang. Harus sekarang. Itu wasiatnya nggak berlaku kalau gitu. Nah, kemudian yang kedua, wasiat nggak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi saya punya harta 3 triliun. Saya wasiatin 2 triliun. Ya nggak bisa. Nggak boleh lebih dari sepertiga harta saya. Ya. Kemudian ini jalur sistematika anak. Ya, kalau ke samping gampang ya. Suami ataupun istri. Ya, ini pasti dapat. Ini nggak mungkin. Suami nggak dapat, nggak mungkin. Istri nggak dapat, nggak mungkin. Pasti dapat. Ini jalur hubungan nikah. Kemudian kita ke atas. Ke atas. Oh, ada ayah kandung. Jadi ayah kandung kita berhak. Kemudian ibu kandung kita berhak. Tapi nanti ada syaratnya. Tentu yang dilihat paling pertama itu dia punya keturunan enggak. Itu dulu. Pokoknya kalau kita ngelihat ngitung waris, dia punya keturunan enggak? Kita lihat dulu. Itu akan berdampak ke semua muanya. Gitu. Kalau punya keturunan. Ya. Kalau nggak punya keturunan, nah misalnya ada orang nih, sama sekali nggak punya keturunan. Ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada, anaknya nggak punya, suaminya juga udah meninggal, dia sendirian, dia meninggal. Sementara hartanya 3 triliun misalnya. Nah itu gimana bagiannya tuh kira-kira? Nah di sini harta itu diberikan kepada Baitul Mal. Diberikan kepada Baitul Mal. Bukan kepada anak angkatnya, tapi kepada Baitul Mal. Oke, kemudian ya, dari jalur ayah ke atas kakek kandung dan nenek kandung. Ingat ini kakek dan neneknya, bapak-bapak, bukan dari jalur ibu. Jadi kakek saya dari ibu saya itu nggak berhak. Nenek saya dari ibu saya nggak berhak. Tapi kakek dan nenek dari ayah saya. Ya, itu yang dia berhak. Makanya nanti kalau ada kakek dari ibu itu namanya al-jaddul fasid. Dia nggak dapat. Fasid itu kan artinya rusak, tapi rusak sih bukan rusak akhlaknya maksudnya. Dia nggak dapat warisan gitu kan. Oke. Nah, ini dia skema ini jalur daripada ayah dan kakek. Kemudian kita ke samping ya, ke samping. Ke samping ada jalur saudara kandung. Ya. Saudara kandung. Ya, kalau di pondok dulu namanya ada adik angkat, kakak angkat, itu nggak berlaku. Ada kalau nggak salah maksudnya adik angkat, kakak angkat dulu di pondok. Pas Anui ngalamin nggak? Nggak ngalamin ya? Kalau di saya ada tuh, adik angkat, kakak angkat itu nggak ngaruh. Ini harus saudara, adik kandung atau kakak kandung. Kemudian saudari kandung. Habis itu baru lihat ke anak laki-laki dari saudara kandung. Anak, ya, baik laki atau perempuan. Ya, kemudian ada saudara seayah. Saudara seayah ini maksudnya apa? Saudara seayah ini maksudnya ayahnya satu, ibunya lain. Ya misalnya ada orang nih, ya si Fulan punya anak namanya Zaid dari istrinya si Fatimah. Si Fatimah meninggal. Kemudian si Zaid nikah sama si Zainab. Zainab udah punya anak, ya namanya Amr. Ya, tadi enggak ini ya ketahuan screen-nya. Baik. Kita teruskan ya. Udah kelihatan screen ya Pak ya? Tadi kosong. Ya, baik. Jadi sekarang jalur saudara ya Bapak-bapak. Saudara kandung yang pertama, laki-laki. Yang kedua saudari kandung, ya saudari kandung. Yang ketiga adalah anak dari saudara kandung atau ibnu akhin syakik, ibnu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki. Kemudian ada saudara seayah, juga berhak. Saudara seayah itu ayahnya sama,
ya, tapi ibunya beda. Ya, si Zaid punya ayah, ya kan, punya ibu namanya Fatimah. Ibunya Fatimah meninggal, si ayahnya kawin lagi sama si Zainab. Zainab punya anak namanya Bakar. Maka si Zaid dan Bakar itu namanya saudara seayah. Nah, iya. Oh, binnya beda. Oh iya, kalau saudara saya Afwan, pas si ayah ini nikah lagi sama Zainab. Punya anak, maaf, punya anak dari si Zainab namanya Bakar. Jadi binnya sama, tapi ibunya beda. Betul banget. Jadi kalau saudara saya binnya sama, tapi ibunya beda. Kalau kasus misalnya yang tadi awal saya sebutkan, ya, ibunya Zaid si Fatimah, ayahnya nikah lagi sama Zainab, tapi si Zainab udah punya anak, ya kan, sudah punya anak. Nah, maka ini tidak ada hubungan karena si Bakar ini anaknya Zainab, dia nasabnya ke yang lain, bukan ke ya. Jadi saudara seayah dia adalah yang nasabnya masih satu, binnya masih sama. Nah, kemudian saudari seayah, ya, saudari seayah, baru anak saudara seayah, ibnu akhin biab. Dan yang terakhir adalah saudara seibu, saudara dan saudari seibu. Ini saya sengaja jauhin karena nih hukumnya berbeda sendiri. Kemudian setelah itu baru paman. Ingat bapak-bapak, ini paman di sini paman yang dari ayah, paman dari ibu enggak. Ya, paman di sini paman dari ayah. Paman dari ibu enggak masuk ke dalam orang yang berhak mendapat warisan. Paman kandung, kemudian paman seayah kayak tadi. Kan dua orang tuh, satu ayah, ada paman. Nah, berarti namanya paman seayah, ya. Kemudian anak dari paman kandung dan anak dari paman seayah, dan terakhir adalah pembebas budak. Nah, ini pembebas budak berhak kalau semuanya nih udah nggak ada. Ada orang meninggal, nggak punya putra, nggak punya suami, nggak punya ibu, nggak punya saudara, nggak punya paman. Nah, berarti si pembebas ini baru mewarisin. Itu dia ada di paling terakhir. Ini bapak-bapak skema daripada pohon waris. Ini kita akan pelajari satu-satu ini. Kita akan pelajari satu-satu, dapatnya berapa aja. Kok banyak banget ya? Kalau pikir enggak Pak. Karena nanti yang laki-laki itu pasti dapat sisa. Berarti sekarang kita tinggal pelajari suami, ibu, anak perempuan, saudari perempuan, itu kita akan pelajari. Oke? Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada langsung ya kita lanjut. Nah, sekarang macam pewaris ya. Jadi pewaris itu ada banyak macam. Pertama, dia yang mewariskan dinamakan ashabul furud. Ashabul furud itu artinya bagiannya udah ditentuin segitu. Al-Quran udah menentukan segitu, seperempat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Siapa yang mengingkari ayat waris, maka hukumnya kufur. Karena ayat waris adalah dalil yang qat'i, yang pasti dari Al-Quran. Maka siapa yang mengingkari salah satu ayat Quran, dia kufur. Nah, ini ashabul furud, bagiannya sudah pasti. Siapa aja mereka? Mereka itu yang selain asobah, yang nanti kita pelajari. Selain asobah, dan kecuali pembebas perempuan. Ada orang yang membebaskan hamba sahaya, tapi dia perempuan, maka dia bukan ashabul furud. Dia mendapat sisa bagian dari peninggalan. Oke ya Bapak-bapak, saya kira paham ya. Kemudian ya, ada lagi yang namanya asobah. Asobah itu sisa atau semua. Jadi mereka ini dapat bagiannya itu bukan bagian sepertiga, seperempat, tapi mendapatkan semua harta atau sisa harta. Ya, siapa aja mereka? Mereka semua pewaris laki-laki, kecuali suami dan saudara seibu. Sekali lagi ya, semua pewaris laki-laki itu mendapatkan sisa, kecuali suami atau saudara seibu. Ya, mereka suami itu nggak dapat sisa, dapatnya bagian yang udah ditentuin.
Kemudian ada lagi yang dia dua, ashabul furud juga dia, asobah juga dia dapat. Ya, dia kadang dapat bagian sepertiga, seperenam, kadang juga dia dapat sisa. Siapa itu? Yaitu ayah dan kakek. Jadi ayah kita dan kakek kita kadang dapat seluruh harta, bisa juga dapatnya seperenam, sepertiga, seperti itu. Ya, jadi macam pewaris ini ada 3 karakter, ada 3 macam. Pertama ashabul furud, yang kedua asobah, yang ketiga ashabul furud dan asobah. Double, dia multi. Kemudian ya, nah ini contohnya ya. Contoh daripada orang yang mendapatkan sisa. Misalnya, anak kandung perempuan setengah, saudari kandung seperenam. Contoh ya, nanti akan dijelaskan langsung aja. Kemudian ya, ashabul furud. Siapa itu ashabul furud? Ini kalau kita skemakan jadi begini, ashabul. Ya, pertama putri kandung, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, kemudian suami atau istri, kemudian ibu kandung, kemudian nenek, kemudian saudari sekandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Itu semua ashabul furud. Artinya bagiannya udah pasti, sekian. Nah, udah dipastikan. Kemudian yang namanya ashabul furud itu mendapat bagian pasti. Bagian pastinya berapa? Kalau enggak dia dapat setengah, kalau enggak dia seperempat, kalau enggak dia seperdelapan, kalau enggak dia 2/3, kalau enggak sepertiga, kalau enggak seperenam. Pokoknya enggak akan keluar dari segini ya. Ada 6 aja Bapak-Bapak. Maka hitung-hitungan warisan itu cuma berkisar 6 ini aja. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, sepertiga, seperenam. Ya. Kemudian ya, asobah yang mendapat sisa. Ya, ini kalau diskemakan jadi begini. Putra kandung, cucu kandung laki-laki, cicit kandung laki-laki, kemudian saudara kandung, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara seayah, paman kandung, anak paman kandung. Ini kurang di sini ya, saya lupa. Paman seayah, anak dari paman seayah, dan pembebas budak baik laki atau perempuan. Ini yang mendapatkan sisa. Cuman begini Bapak-Bapak, dalam skema pembagian sisa, itu ada yang namanya hijab. Begitu juga pada ashabul furud. Hijab itu yang menghalangi. Misalnya, harusnya dia dapat, karena ada dia, jadi nggak dapat. Ya. Jadi, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi karena ada seseorang, maka dia nggak dapat sekian. Ya. Nah ini contohnya di sini Bapak-Bapak ya, pada ashabul furud. Ini kalau ada putra kandung, ini kan kita urutin ya, semua. Ya, tadi kan ayah kandung dan kakek kandung, dia juga bisa dapat sisa. Tapi kalau pada 2 kondisi. Jika tidak ada anak cucu, maka dia dapat semua. Misalnya ada orang meninggal, dia nggak punya anak cucu, tapi dia punya ayah, ayahnya dapat semua. Tapi kalau dia meninggal, sedangkan ya orang yang mewariskan itu punya anak, maka ayah cuma dapat 1/6. Nah sekarang gini Bapak-Bapak, saya urutkan ya. Ini saya bisa berdiri nggak sih? Bisa ya? Ya, ini saya berdiri ya. Ini mohon maaf. Ya jadi, ini nggak kelihatan ya. Ini Bapak-Bapak, putra kandung kalau ada dia, ya dia yang dapat sisa, semuanya nggak dapat. Misalnya, ada seorang meninggalkan anak kandung dan meninggalkan cucu kandung, atau ada seorang meninggal, ya, dia meninggalkan putra kandung dan meninggalkan saudara kandung laki-laki. Ini laki-laki ya. Sekali lagi, misalnya nih, ada seseorang wafat, dia meninggalkan putra kandung dan dia meninggalkan saudara kandung. Maka kira-kira yang dapat sisa siapa Bapak-Bapak? Putra kandung. Pokoknya kalau udah ada dia, udah habis semua dan nggak laku. Nah ini urutannya juga berdasarkan kuat nih. Misalnya ada orang wafat, meninggalkan saudara kandung dan paman kandung. Sekali lagi,
Ada orang wafat meninggalkan saudara kandung dan paman kandung. Kira-kira yang dapat sisa atau semuanya siapa? Saudara kandung. Karena dia lebih dekat. Jadi diurutan itu begini. Ya. Ada ini menghijab semua, ada ini menghijab semua, ada ini menghijab semua. Nah, seperti itu. Bisa dipahamin ya, Bapak-bapak. Misalnya lagi contoh. Ada orang meninggalkan paman kandung dan paman seayah. Kira-kira yang mendapatkan warisan siapa? Paman kandung, paman seayah ya dapat. Terhijab. Paman sekandung dapat berapa? Dapat semua. Karena kan cuma dia doang. Ya kan? Atau misalnya nanti permasalahan ke depan semakin kompleks, jangan di sini tuh. Jadi misalnya ada seseorang nih meninggal cuma ngewarisin salah satu dari ini. Sekali lagi, ada orang meninggal cuma ahli warisnya salah satu dari orang ini. Maka orang itu ngambil semua hartanya. Misalnya ada orang meninggal cuma ninggalin anak dari saudara kandung. Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Berarti dia ngambil semuanya. Ya. Ada orang wafat cuma ninggalin putra kandungnya satu-satunya. Putra kandungnya ngambil semua. Ada orang meninggal, ninggalin cucu kandung laki-laki, kakek kandung, kemudian sama paman kandung. Nah, permasalahan ini kira-kira yang dapat sisa itu siapa? Cucu kandung. Kakek gimana? Oh, kakek ini peraturan nih. Karena ada anak maka dapatnya seperenam. Anak saudara kandung gimana? Oh, dia nggak dapat karena udah diambil sama cucu kandung. Jadi seperti itu. Skemanya yang sederhananya segitu dulu. Jadi bisa dipahami di sini Bapak-bapak. Ya. Jadi iya. Ya memang gitu. Kalau ilmu waris nih, habis dipelajari sini pulang, nggak dibaca lagi, ya lupa. Jadi ini sekedar buat kita nostalgia aja Bapak-bapak. Jadi sebenarnya kita udah tahun kemarin udah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita jadi ingat lagi. Jadi ini skemanya ya Bapak-bapak. Emang ilmu waris itu ilmu yang paling gampang dilupain. Walaupun kalau kita udah paham, kita ngulang lagi, paham lagi. Tapi cepet banget gitu lupanya. Jujur aja saya juga kalau nggak ngulang begitu saya lupa. Oke, Bapak-bapak. Iya. Nggak tahu di Indonesia ada jasa ini nggak, hitung waris nggak Pak Seni? Nanti buat yayasannya di sini Al-Muhajirin jasa hitung waris. Ya begitu. Oke. Iya. Iya. Oh ya. Ya. Oh ya. 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 Iya. Itu tinggal dibedakan saja. Ya, nanti misalnya nih si suami meninggal. Ya, kira-kira yang menjadi pegangan penuh si suami tidak memberikannya ke istri itu yang mana? Ya. Kalau misalnya rumah ini atas nama siapa? Kalau atas nama istri ya berarti punya istri. Kalau atas nama suami berarti punya suami. Hah? Iya. Emang sering terjadi atas nama istri yang nyicil suami. Itulah pahlawanan suami, Pak. Ya. Emang di Mesir kejadian, Pak. Kalau beli rumah, itu bininya yang ini. Itu atas nama istrinya, Pak. Ya, mobil juga, Pak. Jadi suaminya nggak punya apa-apa. Iya, sebagai kelegalnya atas siapa, dari situ ini punya siapa. Salah satunya surat-suratnya. Ini rumah atas nama siapa. Kemudian apalagi misalnya barang-barangnya, misalnya kalau emas sudah jelas misalnya dipakai istri punya istri. Misalnya nih, misalnya bulan A
si suami gajian nih, ngasih ke istrinya 1 juta buat uang belanja misalnya. Kemudian suaminya meninggal, itu 1 juta punya suaminya apa punya istrinya? Punya istrinya, udah dikasih ke dia. punya punya istrinya Pak. Jadi seperti itu. Nah. Nah. Nah, beda antara ngasih sama dititipkan. Nah, kalau tadi kasusnya si suami ngasih, kalau ngasih kepemilikan pindah, beda sama nitipin. Kalau misalnya saya bilang, "Ma, ini saya titipin," ya. Kalau titip itu beda sama ngasih. Nitip itu bukan ngasih. Jadi ya dibalikin dong. Boleh nggak kejadian seperti itu? Boleh aja, ya kan? Misalnya nih Pak, buku tabungan suami dititipin ke istri, tetap aja tuh punya suami. Ya kan? Jadi seperti itu cara ininya Pak, mengidentifikasi ini harta suami apa harta istri. Nah, memang agak sulit nanti kalau misalnya suaminya, pokoknya hartaku, hartamu begitu. Ya kalau udah gitu lebih gampang lagi sebenarnya. Iya, berarti kalau meninggal itu semua harta suami. Ya, karena hartaku, hartamu, katanya. Seperti itu. Jadi begitu cara mengidentifikasikannya. Begitu Pak. Ada lagi mungkin belum puas? Silakan Pak. Nah, ya. Oh, iya. Kalau wasiat ya kan, kalau hadiah itu jadi niat itu menggantinya. Kalau hadiah itu dia memberikan sesuatu atas dasar penghargaan. Ya, saya misalnya dia karena dia prestasi, karena apa? Saya berikan kamu karena kamu udah prestasi, ini saya kasih. Ya kan? Nah, adapun hadiah boleh nggak misalnya lebih daripada sepertiga harta warisan? Nggak, setahu yang saya pelajari nggak ada aturan nggak boleh lebih daripada sepertiga. Tapi kalau wasiat, ya artinya kita memberikan harta itu bukan karena motif sedekah, bukan karena motif kita itu memberikan penghargaan buat dia, bukan karena cuma-cuma juga, tapi kita memberikan harta ya kepada seseorang yang memang kita memberikannya itu hampir sama dengan hibah, dengan cuma-cuma. Tapi dia tidak boleh lebih daripada sepertiga. Gitu. Jadi wasiat dengan hibah ya ada sedikit sama. Ya. Oh ya, maaf. Ya benar, wasiat itu benar. Saya tadi salah. Jadi wasiat itu, mohon maaf ya. Wasiat itu betul. Jadi sebelum dibagikan warisan saya lupa. Astagfirullahaladzim, ini saya lupa. Benar. Jadi sebelum dibagikan warisan kita lihat wasiat dulu, benar. Dibagikan misalnya ada fulan meninggal. Kemudian kita cek dulu pertama, ada utang nggak? Sebelum dibagikan warisan. Cek dulu pertama ada utang. Yang kedua wasiat, benar. Seperti tadi saya lupa. Yang kedua adalah wasiat. Baru setelah wasiat dan utang dilaksanakan baru dibagikan warisan. Tapi tetap aturan tadi wasiat nggak boleh lebih daripada sepertiga. Tadi yang saya maksud di awal itu maksudnya hibah tadi. Saya kecampur-campur tadi. Benar. Kalau hibah begini misalnya, saya mau kecampur-campur. Tadi saya kurang konsentrasi. Kalau hibah begini, hibah saya misalnya ngehadiahin ke anak angkat, atau si Zaid ngehadiahin ke anak angkat. Ini Zaid, saya hadiahin kamu berupa sawah, ya kan? Si Zaid kan bukan anak kandungnya, bukan ada hubungan nikah juga nggak ada kan? Berarti dia nggak berhak mewariskan kan? Tapi dia pengen harta daripada si yang calon mewariskan. Maka itu dengan jalan hibah. Kalau si pewaris memberikan pas lagi hidup, tadi saya salah wasiat ya saya salah. Pas dia lagi hidup, hibah itu harus lagi hidup. Nggak boleh hibah itu setelah wafat. Misalnya, anak saya hibahin deh sama kamu, tapi ntar setelah wafat ya. Nggak bisa. Nah, hibah ini nggak ada aturan dari sepertiga. Jadi kalau dihibahin semua ya boleh aja. Tapi harus pas lagi meninggal.
Adapun wasiat, misalnya, wasiat boleh nggak wasiat kepada orang yang bukan nasab? Boleh, boleh ya wasiat, tapi nggak lebih daripada sepertiga. Nah, kalaupun lebih itu harus atas izin. Jadi saya bilang, nah nanti kamu sawah buat kamu ya, setelah saya wafat. Ya, oke, itu lebih dari sepertiga apa enggak? Nah, nanti pas sudah wafat, itu wasiatnya dijalankan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, udah ngingetin. Tadi kita bercampur. Ada lagi, Pak? Ayo, Pak Haji. Silakan, Pak Haji. Ya. Dari Amayib, ya. 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 Oh, iya. Iya. Memang apa namanya, pembagian harta warisan itu harusnya setelah wafat langsung. Tapi boleh nggak sih ditunda? Ya boleh aja. Kemudian yang harus diketahui lagi, ya Bapak-Bapak, harta si mayit itu milik bersama. Seandainya ahli waris bilang, kita sepakat nggak usah dibagi. Misalnya ini warisan bapak kita. Ya udah kita sepakat ini rumah nggak usah dibagi, milik bersama. Sepakat tuh. Itu boleh nggak? Boleh seperti itu. Ya, atas dasar suara dari bersama. Udah nggak usah dibagi, artinya ini milik bersama. Boleh. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya ada harta yang dulu belum pernah dibagi, ya kan? Kalau misalnya ahli waris sepakat, udah nggak usah dibagi deh harta yang dulu, udah milik bersama. Itu boleh. Kalaupun mau dibagi, berarti baginya harus sesuai dengan aturan. Nah tadi harta milik istri udah lama meninggal tapi belum dibagi. Oke silakan kalau mau dibagi boleh, tapi nanti atas jalan kaidah waris seperti ini. Kalau nggak mau dibagi, bagaimana? Ya monggo, itu kesepakatan bersama daripada ahli waris. Seperti itu, Pak Haji. Ya, 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 iya, ya memang begitu wasiat. Nah, tapi nanti wasiat ada aturannya. Salah satunya nggak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, nanti ada aturannya. Baik. Ada lagi? Oh, baik. Oke, ini dibagikan dulu ya. Ya. Oke. Oh ini belum dihitung ya. Langsung jalan aja kali Pak Salwi ya. Jalan aja. Oke ya. Sekali lagi Bapak-bapak ya. Bahwasannya orang yang mendapatkan sisa ini urutannya begini ya Bapak-bapak ya. Jadi mereka yang lebih diutamakan tuh yang ini. Oke. Yang dia ada di atas ini paling berat. Makanya saya garis ini putra kandung paling utama daripada yang lain. Baik. Ya. Saya ini kan dulu ya. Jal. Anuin, ntar anuin. Kalau belum jalan. Duduk ke sini. Ya. Ya. Duduk sini. Ya. Tinggal panah kanan. Ya. Oke. Ya, baik. Kita ke bab selanjutnya ya, Bapak-bapak. Kabar. Nah, ini contohnya Bapak-bapak ya. Sekarang Bapak-bapak, ini contoh. Ada orang mewarisi anak laki-laki kandung dan paman kandung. Kira-kira yang lebih prioritas yang mana nih? Anak kandung. Berarti gimana? Ayo. Berarti anak laki-laki kandung dapat semua. Kemudian paman kandung ya nggak dapat. Ketutup sama ini. Nggak dapat sama sekali. Berarti nanti hartanya semua turun ke anak laki-laki kandung. Seperti itu. Baik. Oke. Lanjutin jalan. Ya.
Kemudian ashabul furud dan asobah, ya. Ashabul furud dan asobah. Kalau tadi kita asobah, ya Bapak-bapak. Tadi kalau yang ashabul furud kita udah. Kalau yang asobah tadi udah. Asobah itu yang dapat sisa atau yang dapat bagian semua. Kalau yang perlu aja. Kalau yang ashabul furud dan asobah itu dia kadang dapat sisa, kadang dia dapat ashabul furud, dapat bagian tertentu. Ya, siap dia. Ya. Ayah kandung dan kakek kandung. Jadi ayah kandung ini kadang dapat sisa, kadang dapat semua, kadang dapat bagian 1/6. Begitu juga dengan kakek. Ya, kapan itu? Ya, perlu ya. Dia semua atau dapat sisa kalau nggak ada anak. Misalnya nih, ada mayit, dia cuma meninggalkan ayah. Ya udah berarti ayahnya ngambil semua. Dan kakek, berarti yang dapat ayah, kakek nggak dapat karena ayah lebih diutamakan. Ya bapak-bapak, sekali lagi ya. Ada misalnya mayit, dia punya anak laki-laki, dia ninggalin ayah juga, berarti ayahnya dapat 1/6. Anak laki-lakinya dapat sisa. Seperti itu ya bapak-bapak. Jadi ayah dan kakek kandung itu kadang dapat bagian pasti yang ditentukan, kadang dia dapat bagian sisa. Oke, terus contohnya ya, lihat di sini, cucu laki-laki kandung dan ayah kandung. Kira-kira menurut bapak-bapak ayah kandungnya dapat sisa apa enggak? Dapat 1/6, betul. Berarti jadi cucu laki-laki kandung dapat berapa aja? Sisa, ayah kandungnya dapat 1/6. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau dibagi misalnya 6 dibagi 6, 1, sisanya 7. Sisanya 7, mohon maaf, sisanya 5. Oke. Ya. Saya kira paham ya Bapak. Kemudian Jal. Ya. Nah, ini penting nih. Ya. Oke. Sekarang bagaimana sih caranya saya ngitung warisannya? Caranya bagaimana? Ini makanya step dalam menghitung bagian. Stepnya gimana nih? Berarti otomatis kita harus tahu dulu bagian masing-masing. Tadi yang udah kita tahu, yang dapat sisa. Tapi yang dapat bagian yang udah ditentukan atau ashabul furud belum. Nanti habis ini ashabul furud. Kalau yang sisa kan kita udah tahu tuh sisa. Ya kan? Sekarang stepnya gimana? Oke. Ya. Yang pertama adalah tentukan dulu bagian saham dari setiap pewaris. Ya. Jadi yang pertama tentukan dulu bagian saham daripada pewaris. Misalnya si pewarisnya itu anak laki-laki, ayah, istri. Maka kita tentuin dulu anak laki-laki berapa dapatnya. Ayah berapa dapatnya. Istri berapa dapatnya. Baru setelah udah diketahuin, kita step yang kedua. Cari aslul masalah. Aslul masalah ini maksudnya bilangan yang bisa dibagi ke semua saham. Misalnya kayak tadi ya Bapak-bapak, orang mayit meninggalkan istri, anak kandung, dan ayah. Oh, setelah dicari, anak kandung dapat sisa, istri dapat 1/8, ayah dapat 1/6. 1/8 sama 1/6. Yang bisa dibagi menjadi 8, 6, angka terkecilnya berapa kira-kira? 8 sama 6. Pak matematika. Berarti 24. Jadi kita ambil angka terkecilnya yang bisa dibagi 2. Gitu kan? Berarti 24 ya pembilangnya, betul. Ya. Itu namanya aslul masalah. Jadi kita nyari aslul masalah. Yang ketiga, ini penting banget. Hasil pembagian saham dan aslul masalah harus sama. Jadi atas dan bawah harus sama, nanti di depan akan lebih jelas.
Nah, ini stepnya ya. Coba jalan contoh. Misalnya nih, pelan-pelan ya. Ada suami, bapak, anak laki. Kita tentuin dulu. Suami berapa nih? Kira-kira suami ini bagiannya adalah, coba berapa Jal? Seperempat, Pak. Kalau suami seperempat, nanti akan kita ketahui. Dia seperempat. Kenapa seperempat? Karena ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, dia dapat setengah. Oke? Kemudian bapak udah otomatis tadi, jadinya 1/6. Ya. Kemudian anak laki-laki otomatis dapat sisa. Kira-kira aslul masalahnya berarti berapa nih? 12. Nah, ini kan aslul masalah. Ya, 12. Nanti hasil di sini harus sama. Kalau nggak sama, berarti nanti ada permasalahan rod dan aul. Harus sama. Ini kalau nggak sama, ya berarti masuk ke permasalahan lain. Seperti itu. Oke. Coba sekarang kita bagi pelan-pelan. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Udah aman. Pasti atas dan bawah sama. Kalau udah ada sisa. Berarti jumlahnya semua 12. 7. Maaf. Lagi puasa, Pak. Tadi aja saya lagi puasa. Soalnya sahurnya kurang tadi. Iya, yang penting jumlahnya sama Pak ya. Ya kan. Jadi 7. Nah kalau udah gini, udah benar. Terus gimana cara ngitung duitnya? Nah di sini saya nggak cantumnya. Caranya gini. Ya, misalnya duitnya berapa nih yang gampang dibagi deh. Duitnya, iya dah 12 juta ya. Berarti 12 juta. Allah masalah Muhammad. Di 12 dibagi berapa? 12 juta ya, 12 dibagi. Oh ya, ini saya agak lupa nih. Suami 3 juta. ini pembagian uangnya lupa nih. Nanti di besok saya inikan ya. Emang cepat lupa ini Pak Limonya Pak. Saya aja lupa ini. Oke. 12 oke. Tadi besok lah kita inikan. Cara ngitung duitnya besok Pak ya. Saya lupa Pak. Oke. Ya jadi ini yang penting sahamnya udah ketahuan. Berarti saham si suami 3. Saham si bapak 2. Saham si laki-laki 7. Oke. Iya, 7. Atau misalnya hartanya taruhlah 30 juta deh Pak. Oh, jadi gini Pak, cara ngitungnya saya ingat baru. Berarti 3/12. Ya, dikali hartanya misalnya 24 juta deh Pak. 3/12 dikali 24. 24 bagi 12 kan 2. 2 dikali 3, 6 juta. Berarti begitu Pak caranya, saya lupa. Ya. Emang ini ilmu gampang lupa Pak. Sekali lagi ya Bapak-Bapak. Jadi nanti cara ngitung hartanya, ya benar. 3/12 dikali harta semuanya. Harta semuanya 24 juta. 24 dibagi 12 dikali 3. Kalau kita cek di sini benar ya. 12 dibagi 24 dibagi 12, 2. 6 juta. 6 juta. Kemudian ini berapa juta? 4 juta. Ini 7 ya. Jadinya 11. Benar nggak semuanya? Benar ya? Iya benar. Berarti ini benar. Gitu cara gitu. Oke. Ya bisa dipahami Bapak-Bapak ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sekarang kita ke pembahasan. Tadi yang panjang lebar sampai sejam lebih. Itu masih mukadimah tuh. Pembukaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke. Lanjut ya. Bahasan. Sekarang kita bahas ini dulu Pak ya. Suami atau istri. Kenapa yang saya bahas suami dulu apa istri dulu? Karena kan tadi anak-anak kan udah dapat, anak laki-laki kan udah tahu kita kan.
dapat sisa. Sekarang suami istri dulu yang gampang, baru nanti anak perempuan. Oke, aja. Suami dapat berapa? Dapatnya setengah. Syaratnya kalau istri tidak punya anak atau cucu. Sekali lagi ya, Bapak-bapak. Kalau istri nggak punya anak kandung dan cucu kandung dari laki-laki, itu si suami dapat setengah. Kemudian kalau dia punya anak atau cucu kandung dari laki-laki, maka suami dapat seperempat. Ya, suami dapat seperempat. Oke, Bapak-bapak sekali lagi. Jadi bagian suami dulu itu dapat setengah. Kalau bagian istri itu dapat bagian suami setengah kalau nggak ada anak cucu. Kalau ada anak cucu itu dapat seperempat. Oke. Contohnya, ya. Ini masih istri, tadi suami. Belum contoh. Ya. Contohnya, ya, istri. Belum contoh, maaf, ini baru istri. Istri dapat berapa? Seperempat kalau istri. Kalau suami nggak punya ahli waris, nggak punya anak atau cucu kandung. Jadi menikah nggak dikaruniai anak, maka si istri dapat seperempat. Atau si istri dapat seperdelapan. Kapan? Kalau ada anak atau cucu kandung dari laki-laki. Jadi kalau suami setengah seperempat, kalau istri seperempat seperdelapan. Oke, terus ya. Nah, ini contohnya ya, Bapak-bapak. Contoh nih, ada orang wafat, ya, meninggalkan suami dan paman kandung. Ada yang mau jawab kira-kira, Bapak? Suami kira-kira dapat berapa nih suami? Suami setengah, kenapa setengah? Iya karena punya anak. Berarti dia dapatnya berapa jam? Setengah. Ini maaf saya salah lagi. Saya salah ketik ya Bapak, maaf. Setengah. Iya lagi puasa, maaf Pak ya. Udah gitu kurang tidur lagi. Oke, setengah. Paman kira-kira dapat berapa nih? Sisa. Tulis ya. Sisa. Berarti aslul masalahnya tinggal ya 4 aja. 4, 2. Astagfirullahaladzim. Aslul masalahnya 2. Bisa. Oke, terus ya. 2, berarti kalau 2 bagi 2 1. Berarti ini sisanya 1. Nah, berarti terus ya. Ini salah ya itu hitungannya. Ini bahaya Pak, pakai kalau ngitung jangan lagi ngantuk Pak. Gini. Iya, harusnya kan ini 1/2 ya. Ini harusnya 1/2 jadi 2/2. Nah, harusnya 2/2. Nanti dibenerin aja ya. Nanti dibenerin aja Pak ya. Oke, taruh dulu. Oke. Ya, Bapak-bapak saya kira paham ya. Ini buat suami istri dulu dah. Buat suami istri, oke? Ada tanya sampai di sini? Nggak ada. Jadi sekali lagi, suami itu dapat setengah atau seperempat. Istri dapat setengah lagi. Seperempat atau seperdelapan. Ya, terus ya. Oh iya, berarti udah pas. Jadi kita hari ini sampai suami istri dulu Pak. Ya, jadi sampai suami istri karena tadi mukadimahnya panjang banget. Jadi sampai suami istri. Saya yakin kalau kita ngambilnya suami istri doang itu cuma sedikit dan nggak bakalan lupa. Kecuali nggak pernah diulang sampai 1 tahun, pasti lupa lagi. Jadi kesimpulannya pertama, ya, untuk yang dapat warisan dari golongan suami, dia dapat setengah kalau nggak ada anak cucu, dia dapat seperempat kalau ada anak cucu. Dari istri, dia dapat seperempat kalau nggak ada anak cucu, dia dapat seperdelapan kalau ada anak cucu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak. Apakah ada pertanyaan? Mungkin silakan ditanyakan. Ya. Aduh.
Baik. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Jikalau kita tadi sengaja saya bikin sampai laki-laki, sampai suami dan istri, besok insya Allah kita akan pelajari anak, perempuan, kemudian ayah dan kakek, begitu juga dengan nenek. Ya, 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 silakan Pak. Iya. Nah. Ya, ya. Kalau dia mendekati itu sakitnya itu sakit meninggal bukan Pak? Oh belum. Bukan itu pas lagi sakit meninggalnya kan? Berarti itu jatuhnya ke hibah. Hibah. Berarti boleh. Kecuali dia misalnya lagi sakit, itu sakit meninggalnya dia. Atau bahasa pikirnya maradul maut. Sakit di mana dia meninggal dengan penyakit itu. Nah, kalau lagi maradul maut, itu udah nggak boleh ngebagiin hibah kayak tadi. Berarti dibagikannya harus dengan jalan waris. Nggak ada. Biasanya Pak Yas, kalau kita dengar cerita-cerita orang soleh, itu biasanya mereka tuh sebelum meninggal, ya entah berapa tahun, itu dia ngebagiin semua hartanya dengan hibah. Kepada siapa ya? Kepada anaknya, kepada ini. Untuk apa? Jadi ketika dia meninggal, di hadapan Allah, dia nggak punya tanggung jawab. Jadi dia nggak, hisabnya itu lebih mudah gitu. Daripada dia pas dihisab, bawa harta 5T, hasil dari mana? Wah itu tiap perak ditanyain sama Allah itu berapa lama. Jadi banyak orang soleh itu yang sebelum wafat tuh dia wakafkan, dia inikan ke semua. Jadi pas dia meninggal udah nggak punya apa-apa, punya bajunya aja. Nanti ditanya sama Allah hari kiamat, ya udah ininya aja, ini dari mana? Iya, ada tuh. Nah, iya, hibah dan harus nggak masalah, nggak masalah. Dan harus dimiliki pas beliau hidup. Jadi misalnya nih, beliau kan ngebagiin pas hidup. Sawahnya itu harus dimiliki orang yang dikasih hari itu juga. Maksudnya pas dia hidup, bukan nanti kamu milikinya pas saya wafat. Enggak, itu bukan hibah. Kalau hibah itu saya ngasih dan orang itu langsung punya. Pemilikannya itu langsung pindah. Ya, kalau misalnya nggak langsung pindah, itu bukan hibah misalnya. Nih nak, kamu saya kasih nih sawah tuh, tapi ntar ya habis meninggal. Itu bukan hibah. Itu jatuhnya wasiat. Sedangkan wasiat nanti ada aturan khususnya. Nah, ya. Ya. Iya. Oh iya. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Nah, ini cakep. Ya, betul, betul. Bagus ini. Iya. Iya. Ya, betul. Nah, ini bagus banget ini. Dan ini saya kira terjadi banyak di semua tempat. Ya, kalau nggak salah dari ada keluarga saya di Jakarta yang tanah wakaf juga model begitu. Jadi secara lisan, secara adat ya Pak istilahnya. Secara adat jadi diinikan aja. Nah, jadi itu gimana? Ini kan hukum fikih nggak bicara itu, ya kan? Hukum fikih itu orang bilang ini saya kasih hibah tanpa ada catatan, ya kan? Tanpa ada saksi itu sah.
Tetapi hukum negara juga menjadi iktibar. Iktibar itu menjadi perhatian juga. Jadi ketika misalnya ada orang menghibahkan, terus dia tidak memenuhi syarat yang ada di dalam satu negara, ya kan? Negara kita mengikuti yang mana? Ya mengikuti hukum yang ada di negara tersebut. Jadi kalau misalnya begini mana tadi kasus tadi, udah dihibahin secara lafaz dan udah diterima. Ternyata di negara tersebut mensyaratkan harus ada hitam di atas putih. Nah, peraturan negara itu secara fikih juga harus ditaati. Jadi kalau misalnya dia nanti tidak sesuai dengan hukum negara, walaupun secara fikih mungkin biasa, tapi yang harus diberlakukan siapa? Ya hukum negara itu. Hukum negara itu yang harus diberlakukan. Maka nanti gimana? Tegas. Kenapa? Iya, karena dia nggak ada saksi. Iya, kalau memang belum dipindahkan, tidak memenuhi standar dari hukum negara tersebut. Karena hukum negara juga harus dipatuhi, Bapak. Nah, jadi seperti itu. Ini yang saya ketahui. Ya. Ya. Meninggalkan istri. Ya. Setelah pada saat kamu yang peninggalan itu sepakat ya. Betul. Betul. Ya. Seharusnya si ibu dapat seperti dari iya, karena ada anak. 3 bulan kemudian. Ah iya, benar. Seperdalaman bagaimana? Apakah harus dikembalikan? Ada, memang ada. Ada. Ya, betul. Ini. Ya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Betul. Ya. Ya. Betul. Ini pertanyaan menarik banget dan cukup detail ya. Sementara saya belum menemukan di kitab-kitab akan jawabannya. Cuman kalau kita pikirkan gini Pak. Tadi hartanya udah sempat dibagikan belum? Nah. Oke, secara maksudnya sudah diberi. Hitungan itu pasti ada, ya kan? Secara hitung-hitungan itu pasti ada, ya kan? Tetapi itu yang saya sebenarnya sini. Oke. Baik, nanti akan saya jawab besok. Tapi sementara kita coba pecahkan di sini. Ya. Jadi itu kan harta belum dibagi kan. Nah, ya di satu sisi kita juga nggak bisa cepat menghukumi bahwasanya ini bisa ditunaikan atau enggak. Nah, kalau dari pandangan saya yang sekarang ini, saya lebih cenderung kepada enggak. Kenapa? Karena pas di ibu tadi berwasiat, itu harta belum dibagikan. Belum ada status, harta itu telah dibagikan. Belum. Kemudian tiba-tiba ibu wafat, almarhum. Nah, berarti di sini
statusnya ibu wafat dalam keadaan harta warisan belum dibagikan. Itu yang sementara saya condong ke situ. Nanti besok insya Allah akan saya coba perdalam lagi, nanti kita pecahkan bersama. Tapi terima kasih atas soalan ini. Baik, ini kalau ada permasalahan di sini yang memacu adrenalin dan membuat saya jadi lebih semangat lagi. Baik, ada lagi Bapak-bapak? Udah, sama Pak, saya juga udah ngelas-ngelasan ini. Ya, ajan jam berapa ajan? Masih lama? Oh ya bentar lagi dong Pak, kalau 50-an mah 15 menit lagi. Hah? Iyalah, tanggung. Jalanan macet tadi. Tadi saya kemarin jalanan macet banget Pak. Tuh, iya pasar ini jengkol sampai depan ruko, Masya Allah itu macet. Jadi saya di sini. Kemungkinan nanti habis azan lancar. Baik, ada lagi Bapak-bapak yang mau ditanyakan? Jadi insya Allah besok kita akan ya. Assalamualaikum ya. Ustaz, izin bertanya. Ini ada yang bertanya nih. Ya silakan. Ya, saya Tanto Ustaz, jauh nih. Dari jauh Pak Ustaz, sebentar, Pak, ya. Kebetulan. Ini ya. Iya Pak Tanto silakan. Kebetulan dikirim linknya sama Pak Sanui. Terima kasih banyak Pak Sanui. Ini dari jauh saya bertanya Pak Ustaz. Ya. Tadi dijelaskan ketika orang Muslim dan orang beriman itu mempunyai harta banyak, mereka selalu membagikan ketika nanti dihisab sudah tidak ada yang dihisabnya karena hartanya sudah terbagi ya Ustadz ya. Nah, jika sekarang dibalik Ustadz, ketika orang yang menerima pemberian harta yang dihibahkan atau yang diwariskan, ketika dia baru saat menerima terus sudah menjadi harta itu sudah menjadi milik dia dan meninggal dunia, apakah dia menanggung semua asal harta tersebut ketika dihisab, atau hanya sebatas penerimaan berdasarkan waris gitu, tidak menanggung semua detail hartanya? Itu aja Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Tapi logikanya bagus banget, saya suka. Jadi dibalik semua. Kan tadi saya bilang ada orang yang menghibahkan hartanya sebelum meninggal sehingga ketemu Allah, dia harta yang dihisapnya cuma sedikit, ya kan? Bisa nggak itu berlepas tangan jadi gitu? Jadi misalnya dia korupsi sama, ya kan? Cara berlepas tangannya dia begitu, ya kan? Tetap dosa korupsi ada, cuman dihisap hartanya, itu hisap hartanya. Kalau dosa korupsinya dia belum tobat, ya tetap dong dosa. Tapi nanti hisap harta, jadi beda antara perlakuan dia sama hisap harta. Nanti akan ada beda. Niat itu, niat kita seorang mukmin Pak, itu dihisap. Ya, niat kita dihisap. Ya, niat sama harta kita, niat kita mendapatkan harta sama harta kita itu satu yang berbeda. Ya. Nah, kemudian kita balik ke sini. Kalaupun kita katakan orang itu ingin terbebas, ya kan? Kemudian dia menyedekahkan hartanya kepada siapa aja. Nah, niat dia untuk pertama agar tanggung jawab di hadapan Allah enggak banyak. Yang kedua, atau dia pengen tobat sebelum dia meninggal. Ya. Kemudian yang nerimanya gimana? Ini harta misalnya hasil korupsi, berarti yang nerimanya tiba-tiba ntar dia sehari kemudian meninggal. Apakah dia nanti ditanya, itu ente dosa korupsi si fulan ditanggung ente? Wah, sial banget dong kayak gitu. Itu gimana dong? Suek banget kayak gitu kan. Kata dia mendingan nerima ini mah. Tapi bagus ini logikanya. Ada ayat Al-Quran gini, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain dosa kita nggak mungkin ditanggung sama dosa orang lain. Ya, jadi dosanya si koruptor tadi yang ngasih harta nggak pindah dosanya ke dosa orang yang jadi nggak pindah, jadi tenang aja. Itu satu. Yang kedua Bapak-bapak, ada kaidah dalam fikih yang namanya al-haram la yumlak. Al-haram la yumlak. Barang haram itu nggak dimilikin. Misalnya nih si Zaid nyuri harta.
ya kan? Oh nyuri nih, dia harta nyuri handphone. Kemudian dia pengen tobat, tapi ini handphone gimana? Akhirnya sama dia disedekain. Itu handphone karena dia barang haram, jadi bukan milik dia. Kalaupun dia sedekahin ke orang lain, itu bukan jadi pahala dia, karena bukan milik dia. Nah orang yang tadi nih, pengen menghibahkan hartanya, menyedekahkan kepada orang lain, tapi itu artinya jadi dari jalan korupsi. Nah itu dia sedekah itu dapat pahala nggak? Nggak dapat. Cuman ya hisab dia nanti jadi lebih mudah. Karena itu harta hasil haram kan. Itu dia disedekain sama orang lain, enggak jadi. Dia misalnya hasil korupsi lah, benar gitu. Dia ngakuin dia hasil korupsi. Wah, berarti kan barang haram tuh. Dia sedekain, dia nggak dapat pahala. Karena itu barang haram. Tapi itu akan meringankan dia hisab di hari akhir. Itu jelas. Nah orang yang menerimanya, nah sekarang barang haram itu milik siapa? Dalam kaidah fikih, barang yang haram, ya ini bukan barang haram, bukan maksudnya babi, anjing, bukan. Maksudnya harta, harta dalam artian zahab, bank itu kan riba yang konvensional ya kan. Nah itu bunganya, misalnya kita punya bunga riba bank itu 100 juta. Kira-kira nih misalnya bapak-bapak dapat bunga bank 100 juta, diapain tuh? Diambil apa dibagiin? Bikin kontrakan haram dong Pak, gimana? Ya, itu harusnya ada lagi yang ekstrim, malah dibakar. Ya, Pak. Caranya adalah dibagikan ke kegiatan sosial. Tapi kita nggak dapat pahala dari situ karena itu uang haram. Dibagikan ke kegiatan sosial dan itu milik kaum muslimin. Dan kegiatan sosialnya selain masjid, selain pembangunan masjid. Pembangunan masjid nggak boleh pakai riba bank, hasil bunga, itu kan nggak boleh. Jadi harta yang haram model seperti itu milik kemaslahatan kaum muslimin, bukan milik seseorang. Jadi seperti itu Bapak. Jadi jawabannya orang yang tadi nggak menanggung dosa dari yang si pemberi. Ya, jadi la taziru waziratun wizra ukhra. Itu dia jawaban. Baik, ada tadi Pak ini mau nanya nih. Oh, saya lupa. Baik, terima kasih. Apa Pak? Suaranya saya kurang ini. Ada orang meninggal. Ya. Ya. Di luar, dijual. Taruh Pak, saya nangkap suaranya susah. Ada ini enggak? Iya, ya ada. Iya, iya. Pak. Nah. Saya kurang nangkep suara Pak. Atau bisa nggak kalau ditulis Pak? Besok berarti. Tapi ditulis Pak ya. Ditulis Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini saya tadi suaranya. Baik. Baik, saya rasa ini cukup ya Bapak-Bapak ya. Tinggal 10 menit, 5 menit lagi ya. Azan
kita sama-sama berzikir, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan puasa kita diterima ya Bapak-bapak. Saya juga dari pagi ngajar dalam Musma. Oke, wa minallahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.